telah memberkati setiap aktivitas kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau beribadah Tuhan. Kiranya Bapa mau memberkati setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah dapat menjadi persembahan yang terbaik Tuhan untuk diri-Mu Bapa. Kau juga memberkati Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Biarkan Tuhan kiranya firman Tuhan yang kami terima dapat menjadi berkat, dapat menjadi rema baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami mau memuji dan juga memuliakan nama-Mu lebih lagi. Setiap kita yang siap sama-sama kita katakan, amin.
kita mau menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Biarkan kiranya firman yang kita terima dapat menjadi sesuatu yang baru bagi setiap kita.
Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama, mari kita bersama berdoa supaya Roh Tuhan membawa kita, memimpin kita, memberikan kita pengertian dan pewahyuan yang baru pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan inspirator kami ya Tuhan. Mari gunakan kami sebagai alat Tuhan untuk bisa berbicara dan juga belajar bersama-sama. Setiap waktu, setiap kesempatan, setiap ruang, setiap keadaan yang kami punya hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur, menguatkan dan juga mengendalikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau yang ambil alih segala situasi yang kami punya pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore buat rekan-rekan yang mengikuti ibadah ini di sore ini. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang menyaksikannya di tayangan ulang. Perkenalkan, nama saya Denis. Terima kasih sebelumnya buat para pengurus yang sudah menghubungi saya untuk berbicara di sini. Dan saya berharap ini bisa menjadi berkat buat adik-adik, rekan-rekan semua yang menyaksikan sehingga kita semua bertumbuh dan belajar bersama-sama. Dan selain perkenalan, saya juga mau bilang bahwa kumis ini asli, jenggot ini asli. Saya mau ngikutin gayanya Kak Ovan. Jadi kenapa saya bilang ini asli? Jadi ini bukan efek zoom. Kenapa? Kalau di zoom digoyang sedikit kan dia delay, kalau ini enggak kan. Nah, berarti ini asli. Dan hari ini saya mau bicara soal BTS. BTS bukan berarti ini klub penyanyi dari Korea, mohon maaf buat para gadis-gadis. Saya mau bicara BTS itu bicara behind the scene. Bicara soal di balik layar, di balik penayangan sebuah acara. Persiapan sebuah event yang mungkin nggak direkam oleh kamera. Yang mungkin nggak ditayangkan secara utuh di dalam sebuah perayaan tersebut. Nah, seperti halnya juga dengan sore hari ini, saya ada di depan layar, tapi ada teman-teman yang ada di belakang layar. Nah, teman-teman tersebut kalian nggak lihat, tapi saya mau cerita bahwa behind the scene itu selalu ada di dalam setiap proses. Dan saya mau tunjukkan sedikit apa behind the scene di dalam video ini, dalam angle yang saya mau coba rubah seperti ini. Nah, ini adalah ruangan tempat kami menayangkan atau merekam video ini pada sore hari ini. Di sana ada teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk praise and worship, lalu ada tim editor dan tim sound engineer. Dan terakhir ada Kak Ovan sama Sandro. Yang semuanya ada di balik layar dari video ibadah ini. Itu tadi baru sebagian saja. Itu tadi baru hari ini saja. Tapi sebenarnya di balik video ini ada durasi-durasi yang sebenarnya nggak pernah terceritakan. Misalnya begini, saya mau tanya sama Jonathan. Jonathan, kamu merekam atau mengedit video ini berapa lama untuk sebuah tayangan? Tadi sudah dijawab katanya 2 jam. Untuk mengedit video ini dari praise and worship sampai dengan khotbah, sampai dengan sharing firman Tuhan itu butuh waktu 2 jam. Lalu kemudian tadi saya tanya sama Clemens, kalau untuk praise and worship latihannya berapa lama? Dibilang katanya latihannya setengah jam, berarti sudah 2,5 jam. Lalu kemudian ada satu hal lagi di balik proses ibadah online ini adalah upload. Semua yang sudah diedit, semua yang sudah dipersiapkan tersebut diupload ke internet dan itu katanya tadi butuh waktu 1,5 jam. Jadi total untuk mempersiapkan ibadah ini adalah 2,5 jam
ditambah 1,5 jam sehingga 4 jam. Belum ditambah perjalanan dari tempat rumah menuju ke tempat lokasi mungkin kalau dihitung-hitung sekitar setengah jam bolak-balik jadi 1 jam. Jadi butuh waktu sekitar 5 jam untuk memproduksi, untuk menghasilkan video atau ibadah online ini yang durasi totalnya hanya sekitar 40-an menit. Yang durasi totalnya mungkin sekitar 45 menit, nggak nyampe 1 jam. Dan behind the scene atau situasi di balik layar biasanya selalu lebih panjang dibanding apa yang ada di depan layar. Teman-teman, rekan-rekan di sini melihatnya hanya berdurasi total yang tadi saya bilang mungkin sekitar 45 menit. Tapi dibutuhkan waktu hampir 5 jam untuk mempersiapkan video atau ibadah online ini. Itulah salah satu contoh dari behind the scene atau di balik layar dari pembuatan video ini. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa dengan yang namanya media sosial, untuk memposting sebuah foto selfie pun, kadang-kadang kita butuh berkali-kali memfoto dengan pose yang berbeda-beda untuk hanya satu postingan selfie. Saya nggak tahu kalau yang perempuan. Kalau yang para pria-pria pun butuh beberapa kali foto untuk cari angle terbaik untuk dijadikan postingan selfie. Itu untuk yang selfie. Apalagi untuk yang profile picture. Pasti punya pilihan yang banyak sampai akhirnya dipilih satu foto saja. Dan begitu banyaknya persiapan, walaupun cuma hanya satu foto yang diupload, begitulah seperti halnya yang tadi video ini. Persiapannya bisa berjam-jam, durasi yang ditayangkan hanya sekitar 40-45 menit. Nah, buat para teman-teman yang punya channel YouTube pun pasti mengerti. Rasanya punya konsep yang kemudian dicari propertinya, lalu kemudian syuting dan diposting, mungkin hanya durasinya sekitar 3 menit atau sekitar 5 menit dan seterusnya. Dan itu yang saya bilang bahwa proses behind the scene sebuah video, sebuah postingan biasanya lebih panjang durasinya dibanding apa yang dipostingkan. Nah, hal itu juga berlaku buat hal-hal lain. Misalnya begini, kalau teman-teman ujian di sekolah, kalau teman-teman ujian di kampus, ujiannya paling sekitar 2 jam setiap mata pelajaran. Nggak lebih dari itu, kecuali di disiplin lain mungkin bisa berjam-jam atau sehari ujiannya. Tapi belajarnya kan bisa 3 tahun. Yang SMA ujian nasionalnya hanya berlangsung 3 hari kali berapa jam. Tapi belajarnya 3 tahun. Persiapannya 3 tahun. Proses behind the scene-nya 3 tahun. Tapi ujiannya hanya dalam beberapa jam. Kalau teman-teman lihat sebuah film yang durasinya mungkin 1,5 jam atau 2 jam, itu proses syutingnya dan proses lain-lainnya itu bisa 1 tahun. Dan kalau teman-teman lebih dalam lagi menelitinya, itu bisa ada yang bisa bertahun-tahun proses syutingnya, proses pembuatan film tersebut yang ditayangkan hanya mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Dan kalau bicara soal olahraga juga sama, pertandingan sepak bola satu babak hanya 45 menit, 2 babak 90 menit. Tapi proses latihannya bisa bertahun-tahun, bisa seumur hidup adalah sebuah proses persiapan terhadap pertandingan tersebut. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita itu dipenuhi dengan proses untuk yang namanya ada di depan layar. Kadang kita nggak sadar bahwa proses itu sedang kita alami hari-hari ini. Kadang kita nggak sadar bahwa proses tersebut sedang kita jalani saat-saat ini. Kalau kita mau hidup dengan langsung jadi, kita akan kelelahan dengan proses yang kita nggak mau lewati. Karena saya punya prinsip bahwa hidup itu tidak ada yang instan. Dan saya percaya bahwa hidup itu diisi dengan proses demi proses sampai menghasilkan saya pada hari ini. Karena hidup tidak ada yang instan. Bahkan mie instan pun perlu waktu untuk mempersiapkannya sampai kita makan. Dan
hanya Doraemon yang bisa menjadikan hidup itu instan. Itu pun yang minta hanya Nobita. Tidak ada yang lain, setahu saya ya. Jadi artinya hidup itu dalam pengertian yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan di sini, tidak ada yang instan. Kita harus berani dan siap menghadapi proses yang harus kita hadapi. Dan berita yang kurang enak didengar adalah yang namanya proses atau behind the scene itu biasanya durasinya jauh lebih panjang dibanding waktu di depan layarnya itu sendiri. Waktu kita merefer kepada tokoh-tokoh Alkitab, Musa waktu dia membelah Laut Merah, dia hanya berdurasi sekitar mungkin 1 hari 1 malam, atau mungkin cuma 1 hari. Tapi proses persiapannya itu berpuluh-puluh tahun. Kalau teman-teman baca Alkitab, Musa itu ditahan oleh Tuhan selama 80 tahun sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Perlu waktu 80 tahun untuk Musa dipersiapkan. Dan proses yang paling spektakuler dalam hidupnya hanya berlangsung sekitar 1 hari atau mungkin beberapa jam, saya juga nggak tahu. Nah, ada contoh lain lagi yang jadi favorit saya adalah Daud. Dan saya mau coba menggiring kita bicara tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Kenapa mengalahkan Goliat? Karena dengan mengalahkan Goliat lah Daud terekspos dari padang penggembalaan ke menjadi pahlawan sebuah bangsa. Nah, tapi uniknya adalah begini. Daud mengalahkan Goliat tidak menggunakan pedang atau tombak atau senjata perang lainnya. Tapi Daud mengalahkan Goliat hanya dengan menggunakan sebuah batu. Ini saya bawa dari rumah. Mungkin nggak kelihatan kalau dari situ. Ini saya zoom. Dan sebagai bukti bahwa ini kumis asli, nggak delay. Dengan batu inilah, seperti inilah Daud mengalahkan Goliat. Dengan batu seperti inilah Daud mengalahkan Goliat. Ada yang unik dari kenapa batu? Dan sebelum teman-teman jadi bingung, kita buka sebuah ayat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Kita buka ayat sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 40. Kalau teman-teman di mejanya, di tempatnya menonton ibadah nggak punya Alkitab, mungkin di sebelah ini nanti ada ayat Alkitab. 1 Samuel 17 ayat 40 dikatakan begini, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 buah batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin tersebut. Ayat yang ke-49 di pasal yang sama dikatakan begini. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin tersebut. Saya nggak berani mempraktekkan. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, terjerumuslah ia, si Goliat itu dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dan ini menarik menurut saya. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu. Dan begitu mahirnya Daud menggunakan batu ini dan umbannya atau slingshotnya itu. Kenapa saya berani sebut bahwa dia mahir? Karena dia menggunakan batu pertama dari 5 batu yang dia siapkan. Bayangin, kalau dia bisa berhasil di batu pertama, berarti dia sangat mahir dengan mengumban ini atau menggunakan slingshotnya. Bayangkan kalau dia amatir, mungkin dia akan gagal di batu pertama atau batu kedua. Karena grogi. Teman-teman tahu, untuk berdiri di sini pun juga bisa grogi gitu loh. Kenapa? Karena mungkin jam terbangnya baru sedikit. Nah, si Daud ini bisa berhasil dengan batu pertama, berarti dia sangat mahir menggunakan batu ini.
Di lemparan pertama, dia bisa langsung membunuh Goliat. Dari lemparan pertama, itu mengindikasikan bahwa dia sangat mahir dengan batu. Lalu kenapa batu sih? Kenapa batu? Itu yang kadang-kadang saya mikir, kenapa batu sih Daud gitu ya, kalau saya mau ketemu gitu, kenapa batu? Tapi saya belajar sesuatu begitu, kenapa batu? Saya menganggap bahwa batu ini adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang bisa ditemukan di mana saja, sesuatu yang enggak terlalu berharga. Beda misalnya dengan pedang. Pedang kita harus temukan di tempat senjata, bukan? Tombak juga adanya di tempat senjata, tapi batu itu bisa ada di mana saja. Batu menggambarkan hal-hal sederhana. Batu itu menggambarkan sesuatu yang bisa ditemukan di mana saja, sesuatu yang biasa yang mungkin tidak berarti. Tapi Daud melatih yang sederhana itu dengan begitu mahirnya. Dengan begitu tepatnya dia menggunakan ini sampai yang tadi saya bilang, dengan sekali putaran dia langsung berhasil mengalahkan Goliat. Nah, apa hubungannya dengan hidup kita hari-hari ini? Kita sama-sama belajar bahwa di dalam hal-hal yang sederhana pun ada makna Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan tujukan untuk kita. Apa kegiatan-kegiatan biasa yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya adalah persiapan Tuhan untuk kita menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu nanti. Daud nggak tahu waktu dia latihan batu ini dia harus ngapain. Dia nggak pernah dikasih tahu dia bakal menghadapi Goliat, tapi dia lakukan sampai dia mahir menggunakan batu ini. Nah, apa yang biasa kita lakukan hari-hari ini? Apakah kita biasa nyapu di rumah disuruh orang tua? Apakah kita biasa bekerja naik motor, kendaraan motor, atau kita naik Transjakarta, naik kereta atau apa? Apa yang biasa kita lakukan? Bisa jadi ada pesan Tuhan di situ. Bisa jadi ada cara Tuhan di situ di mana kita melatihnya dan suatu saat nanti akan berguna. Saya mau cerita sedikit dengan satu kesaksian. Saya ini adalah orang yang selalu disuruh untuk nyuci kamar mandi. Dan portfolio saya bisa tahunan, bisa belasan, bahkan puluhan tahun. Tugas saya waktu masih belum menikah, itu nyuci kamar mandi. Siapa di sini yang suka disuruh untuk nyuci kamar mandi? Ada? Suka disuruh nyuci kamar mandi? Suka. Dan itu sampai hari ini, itu menjadi salah satu tugas saya. Jadi pengalaman saya dalam mencuci kamar mandi itu bisa berpuluh-puluh tahun. Dan saya punya kekesalan terhadap mencuci kloset. Karena kloset saya di bagian bawahnya itu tekukannya banyak. Tekukannya banyak. Jadi kalau saya gosok, kan karena ditekuk-tekuk kan jadi susah. Aduh, ini susah banget dibersihinnya. Sampai suatu hari saya bekerja, karena profesi saya sebagai arsitek, saya mengusulkan di satu proyek, Pak, kita pakai klosetnya yang merek A, yang sebenarnya nilainya lebih mahal. Kenapa saya pilih A? Karena bentuknya lurus doang. Terus klien bilang, Pak, kita mau pakai yang bentuk B aja lebih murah. Tapi saya tahu bentuk B ini itu seperti kloset di rumah saya. Baik yang sekarang maupun yang dulu waktu masih bujangan. Enggak Pak, saya tetap ngusulin yang A. Kenapa Pak? Kata si klien. Saya bilang, Pak, kalau Bapak pernah nyuci kamar mandi, kloset yang B itu susah untuk dicuci. Tapi kloset yang A ini gampang dicucinya, karena cuma lurus doang bagian bawahnya. Jadi kalau digosok, gosokan kita begini dan terjadi dan selesai. Kalau yang ini digosoknya susah karena dia bentuknya repot gitu. Oh, akhirnya singkat cerita, si klien setuju menggunakan kloset yang A. Dan itu terjadi dalam beberapa detik saja. Dan saya nggak pernah rangkai, saya nggak pernah persiapkan, tapi itu yang terjadi.
Mungkin salah satu kegunaan portfolio saya mencuci kamar mandi berpuluh-puluh tahun aja untuk momen itu mungkin gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi itu salah satu hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa dalam mencuci kloset pun itu berguna kalau kita mahir. Kalau kita tahu selanya. Kalau teman-teman di sini selalu ditugaskan nyapu rumah setiap hari, setiap sore dan seterusnya. Menyapulah dengan teknik yang benar. Menyapulah dengan teknik yang kalian benar-benar pahami sehingga mungkin suatu hari nanti teman-teman bisa menciptakan sebuah sapu yang sangat cocok dengan cara Anda bekerja. Apalagi hal-hal sederhana. Saya nggak tahu. Kalau teman-teman mungkin naik kendaraan motor di lampu merah celeduk. Coba lihat aja lampu merahnya berapa detik. Setelah lampu merah yang kanan, yang hijau sebelah mana? Pelajari aja dengan cermat. Kamu akan jadi mahir di situ. Dan nggak tahu kegunaannya apa, tapi bertindaklah, mengasahlah mahir dengan apa yang kamu lakukan hari-hari ini dengan sesuatu yang biasa. Karena kita nggak tahu, seperti Daud juga nggak tahu akan digunakan seperti apa batu yang dia latih. Tapi Tuhan menggiringnya untuk membunuh Goliat, yaitu adalah promosi terbesar di dalam hidupnya. Lakukan dengan cermat dan mahir setiap kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita punya. Nah, Lukas 16 ayat 10 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan jangan anggap remeh hal-hal biasa yang sederhana yang kita lakukan hari ini. Jangan anggap remeh. Kalau kita hari ini mungkin kebiasaannya disuruh merapikan tempat tidur dan sebagainya. Saya punya satu clue lagi nih, mungkin waktunya cukup. Teman-teman pernah masukin spray nggak di ranjang? Di sini, kamu pernah masukin spray di ranjang? Pernah. Kalau ranjangnya mepet ke tembok, misalnya ini tembok, ranjangnya mepet ke tembok kan susah. Kita ke situ kan mau masukin itu kainnya di sini kan susah kan karena dia kejepit. Jadi enakan kalau ranjangnya posisinya di tengah kan. Dan itu saya pakai juga waktu menghadapi klien. Bu, kalau naruh ranjang, kalau bisa jangan mepet sama dinding. Kalau masih ada ruangnya. Kenapa, Pak? Karena kalau masang spray jadi susah. Oh iya ya, saya kalau masang spray, kalau ranjangnya di sudut gini, susah tuh masukin kainnya ke dalam. Bagian ini gampang. Sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang mungkin nggak dipandang dan mungkin nggak ada artinya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Coba yang itu. Yang nonton ibadahnya sambil nyemil, ditaruh dulu cemilannya. Kita baca ayat ini, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Jadi hari ini saya mau ajak kita meneliti ayat ini sedikit demi sedikit. Apa yang bodoh bagi dunia? Apa yang lemah bagi dunia? Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia? Apa yang tidak berarti. Kalau mungkin hari-hari ini kita melakukan hal-hal tersebut, ayat ini dibilang begitu. Kalau kita melakukan yang bodoh bagi dunia, bisa jadi Tuhan memilih kita untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kalau hari ini pekerjaan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau hari ini mungkin kuliah kita kok kayaknya nggak cocok seperti yang kita mau. Lakukanlah dengan cermat dan mahir. Kalau hari ini
Mungkin kita ditugaskan pelayanan yang mungkin tidak berarti. Pelayanannya hanya angkat-angkat kursi, hanya gulung-gulung kabel, nggak pernah mampir di panggung, nggak pernah disorot kamera, nggak pernah kelihatan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Kalau pelayanan kita mungkin hanya, kalau sekarang ada pelayanan nembak ya, nembak suhu, cetak, cetek, cetak, cetek, kasih lihat. Mungkin tidak berarti, mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi ayat yang 27-28 berkata begini, apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Kalau hari ini kita menghadapi situasi yang bodoh mungkin bagi dunia. Lu kalau nggak ngerokok, kayak orang bodoh lu. Lu kalau nongkrong-nongkrong gini, ya udahlah nggak usah rokok beneran deh, rokok elektrik. Tapi kalau kita menentang itu, kita dianggap bodoh. Tuhan bilang di ayat 27 dikatakan, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia? Apa yang lemah bagi dunia hari-hari ini? Apa yang dianggap lemah bagi dunia hari-hari ini? Kalau kita berantem, kita nggak ngelawan. Kalau kita berdebat, kita memposisikan diri yang ngalah. Itu dianggap lemah bagi dunia hari-hari ini. Tapi firman Tuhan dikatakan, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Apa yang kita lakukan hari ini? Mungkin itu tidak terpandang dan hina. Tapi itu dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti tadi saya bilang, itu dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Jadi kalau hari ini kita cuma punya batu ini, mungkin kalau teman-teman mungkin nggak terlalu konsen mendengar ibadah ini, ingatlah satu hal ini, batu ini bisa mengalahkan Goliat. Batu ini bisa mengalahkan Goliat. Batu ini bisa mengalahkan Goliat. Asal kita mahir menggunakannya. Dan apa batu di tangan kita hari ini? Kalau kita mahir menggunakannya, kalau kita cakap dan cermat menggunakannya. Ayat penutup dikatakan Amsal 22 ayat 29, Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Dan saya berharap, saya berdoa kita semua dengan segala kesederhanaan, dengan segala yang kita punya di tangan kita, bahkan sebuah batu sekalipun, mari lakukan dengan cermat, mari lakukan dengan sungguh hati sehingga kita mahir menggunakannya. Dan janji Tuhan dikatakan bahwa di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Dan kita tetap setia di proses behind the scene-nya Tuhan. Di proses behind the scene-nya kehidupan kita. Kita tetap setia seperti Daud yang dia tidak tahu apa gunanya melatih batu itu. Kita tidak tahu apa gunanya untuk mencuci kamar mandi. Kita tidak tahu gunanya kita mahir dalam menyapu. Kita tidak tahu kita tetap tekun dalam pekerjaan yang mungkin kita tidak ingini. Tapi kita setia melakukannya sampai mahir dan satu hari nanti kita akan berdiri di depan raja-raja. Semoga dan saya berdoa pesan ini bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Dan kita tutup, kita angkat pujian. Nggak bisa ya? Ini bukan ibadah live. Oke. Kita berdoa buat firman Tuhan atau renungan pada sore hari ini. Bapak, kami bersyukur buat setiap renungan pada sore hari ini ataupun jam berapapun kami mendengarkan perenungan ini. Apapun yang ada di tangan kami ya Tuhan, bahkan itu sebuah batu sekalipun. Seperti Daud menggunakannya dengan mahir,
Kami mau belajar dengan tekun, melakukan bagian kami sebisa, sebagus, secermat, semahir mungkin yang bisa kami lakukan. Mungkin itu tidak dipandang arti oleh dunia. Mungkin itu tidak ada apa-apanya. Mungkin itu lemah bagi dunia. Tidak terpandang dan mungkin hina. Tapi kami mau lakukan yang terbaik. Kami mau lakukan dengan sungguh hati. Sehingga kami akan siap pada waktunya Engkau akan mempromosikan kami. Engkau akan membawa kami seperti Engkau membawa Daud mengalahkan Goliat. Terima kasih buat setiap firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas oleh ruang dan waktu dan perkataan. Tapi aku percaya ada Roh Kudus yang menguatkan, yang menerjemahkan lebih rinci ke dalam pribadi demi pribadi yang mendengarkan. Tuhan yang memandu setiap perkataan ini menjadi perkataan-perkataan yang bisa menjiwai, yang bisa mengubahkan hidup, yang bisa menguatkan kami semua sehingga kami terus bekerja dan melakukan yang terbaik dengan apa yang kami punya. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami memberkati gereja kami ya Tuhan, kami memberkati teman-teman yang ada di behind the scene dari acara ini. Engkau yang tolong mereka Tuhan untuk tetap bersemangat dengan ide-ide yang baru. Engkau tolong mereka dengan sesuatu yang selalu menggairahkan. Melayani Tuhan selalu ada upahnya ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat orang-orang yang setia yang melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menguatkan dan memberkati mereka. Dan kami semua Tuhan hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang akan menggantikannya menjadi kesukaan. Engkau yang akan menggantikannya menjadi sebuah promosi demi promosi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan buat bangsa ini kami bersyukur buat melandainya kasus COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa agar kami dikuatkan Tuhan sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh menjaga protokol kesehatan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya setiap kita yang ada di ruangan ini maupun yang ada mendengarkan di ibadah online, mari kita pulang dengan kekuatan yang baru. Kita menyelesaikan ibadah ini dengan kekuatan yang baru. Dengan berkat yang datangnya dari Bapa kita di surga. Dengan penyertaan Tuhan Yesus yang selalu memberikan inspirasi, kekuatan dan juga pewahyuan yang baru. Dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu membimbing kita melalui segala masa, melalui segala keadaan, melalui segala situasi. Dan ketiganya itu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan dan kami akan pakainya untuk menjadi alat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.